Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melihat bagian dalam dari rumah singgah. Sama halnya di bagian luar dari rumah singgah, di bagian dalam pun saya letakkan beberapa tanaman hias. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian ruang tamu ya. Pada ruang tamu ini saya letakkan sofa berwarna hitam. Nah, untuk sofanya sendiri hanya cukup untuk 3 orang saja ya, karena memang untuk rumah singgah ini tidak ditempatin, jadi pastinya tidak akan ada orang yang bertamu ke sini. Untuk ruang tamu ini berukuran 4 kali 3 meter teman-teman. Karena keterbatasan lahan, jadinya di belakang dari sofa berwarna hitam tersebut, saya letakkan meja makan. Meja makan ini cukup untuk 4 orang. Biasanya untuk kursi dari meja makan ini kami gunakan ketika saya dan keluarga berkunjung ke rumah ini. Agar terlihat cantik, di atas meja makan saya letakkan tanaman hias Philodendron Brekele variegata. Pada sudut kursi juga saya letakkan tanaman hias spider plant. Dan untuk mempercantik ruangan, pada bagian tembok saya beri hiasan dinding. Lanjut kita masuk ke bagian kamar ya teman-teman, karena di sini hanya tersedia 2 kamar saja, jadi kedua kamar tersebut saya buatkan khusus untuk kedua anak saya. Nah, langsung aja kita masuk ke kamar yang pertama ya. Untuk kamar yang pertama adalah kamar tidur anak perempuan. Nah, untuk kamar ini ukurannya 3 kali 3 meter. Pada bagian dinding saya cat 2 warna teman-teman, yaitu warna pink dan abu-abu. Catnya saya bentuk model segitiga pada bagian ujung. Nah, kemudian pada cat tersebut saya tempelkan stiker polkadot berwarna gold. Untuk spraynya saya pilihkan warna Tosca dengan motif pelangi. Kemudian pada bagian dinding saya beri pajangan nama anak dan bulu mata. Serta di sampingnya ada gantungan untuk tas anak. Untuk lemari dan tempat tidurnya sebenarnya satu set dengan meja belajarnya ya. Tapi karena meja belajarnya dipakai di rumah, jadinya yang ada di rumah singgah ini hanya saya beri lemari dan tempat tidur saja. Lanjut kita ke kamar tidur anak yang kedua ya. Tapi di sini adalah nuansa kamar tidur anak laki-laki. Untuk catnya nuansa biru Tosca dan abu-abu. Sebenarnya pada bagian tembok sini dulunya saya beri stiker, tapi karena udah lama akhirnya stikernya copot satu persatu. Pada kamar tidur anak yang kedua tidak ada lemarinya ya. Jadi untuk lemarinya gabung dengan kamar yang pertama saja. Nah, di sini hanya ada meja belajar dan tempat tidur. Dan untuk ukuran dari kamar tidur yang kedua yaitu 3 kali 3 meter.
Kalau dilihat-lihat, kamar tidur anak ini masih terlihat sepi ya. Mungkin nanti kalau misalkan rumah ini sudah aku tempatin, akan aku perbaikin kembali dan aku akan beri pernak-pernik yang berhubungan dengan anak-anak gitu ya. Bisa dengan dikasih stiker mobil-mobilan atau pesawat-pesawatan. Yang jelas biar suasana kamarnya meriah sehingga anak-anak itu betah untuk tinggal di kamarnya. Nah, untuk di bagian pojok, tepatnya di depan kamar mandi, di sini saya beri rak kayu. Kemudian di dalam rak kayu tersebut, saya letakkan beberapa hiasan boneka keramik. Lanjut kita ke ruangan yang terakhir ya teman-teman. Nah, di sini ada dapur. Untuk dapurnya sendiri ukurannya 3 kali 1,5 meter. Pada bagian dinding saya beri rak tempel, kemudian saya letakkan juga sirih manjula. Untuk semua tanaman yang berada di dapur ini insya Allah akan hidup gitu. Karena pada bagian atas saya beri awning sehingga sinar matahari bisa masuk pada ruangan dapur. Untuk peralatan dapurnya masih sederhana saja. Di sini hanya ada heater dan rice cooker, ada kompor listrik tapi saya taruh di dalam rak. Karena memang selama ini masih belum pernah kita memasak pada dapur ini gitu ya. Memberikan hunian yang nyaman adalah salah satu impian orang tua untuk anak-anaknya. Nyaman bukan berarti harus mewah ya teman-teman. Cukup bersih dan tertata rapi, pasti anak-anak akan bahagia. Karena di tempat tinggal yang nyaman dan aman, seorang anak bisa tumbuh berkembang dengan baik. Meskipun rumah ini tidak ditempati dan hanya sebagai rumah singgah, tapi dengan membersihkannya semoga saja rumah ini tetap aman ya, tidak ditempati oleh makhluk-makhluk lain. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tanaman hias yang ada di dalam rumah singgah. Untuk tanaman hias yang berada di ruang tamu, jangan lupa untuk dikeluarkan paling lama setiap 1 minggu sekali ya teman-teman, agar tanaman hiasnya tetap tumbuh dengan baik. Karena semua tanaman pasti memerlukan sinar matahari untuk bisa hidup. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.